Apa sih dok epilepsi itu? Jadi epilepsi itu adalah kejang yang terjadi Mm-mm. lebih dari 2 kali yang Oke. terjadinya tanpa ada provokasi. Gejalanya apa nih dok? Pada anak-anak nih ya dok kita ceritanya nih. Gejalanya bisa bentuknya banyak. Jadi yang pertama kan kejang itu bentuknya bisa banyak. Bisa yang kejangnya kelojotan Heeh. gitu, atau yang kaku Oh oke. gitu. Ada juga yang kejangnya bentuknya bengong. Menular atau genetik nih penyakit epilepsi ini dok? Bisa sembuh nggak sih dok epilepsi ini? Ya, ini juga pertanyaan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai Sobat Sehat Rumah Sakit USU. Ketemu lagi hari ini dengan saya Intan Puspita Siregar, staf Rumah Sakit USU di Room Podcast Kebanggaan Kita, Podcast Rumah Sakit USU. Nah hari ini cerah banget nih Sobat Sehat yang sudah menonton nih. Kita akan membahas satu materi yang bagus nih. Nah, banyak paradigma orang-orang tentang epilepsi. Ada yang menyebutnya dengan kejang atau ayan atau step begitu. Ya, nah kali ini materi kita yang kita angkat adalah epilepsi, yaitu epilepsi apakah bisa sembuh? Nah, Sobat Sehat sudah hadir tentunya di ruangan podcast kita, dokter spesialis anak yang asik banget nih konsulnya. Pokoknya dokter yang akan membagi ilmunya ke kita semua. Dokter yang pastinya praktek di rumah sakit kita, Rumah Sakit USU. Langsung aja kita sambut Dr. Cynthia Prima Destariani, Magister Kedokteran Pediatrik, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum dokter, selamat datang. Waalaikumsalam Kak Intan. Apa kabar Kak Intan? Alhamdulillah sehat dokter. Gimana dok kabarnya? Mungkin mau sekalian nyapa Sobat Sehat yang nonton podcast kita. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit USU, saya Dr. Cynthia Prima, konsultan dokter anak, konsultan saraf anak yang sudah berpraktek di Rumah Sakit USU ini. Oke, sibuk terus nih ya dokter ya, masih dengan seputar dunia kesehatan anak-anak ya dok ya. Hari ini kita mau ngobrolin tentang epilepsi nih dok. Udah pengen banget denger tips, info-info langsung dari spesialisnya nih dokter. Nah, dokter kesayangan kita hari ini yaitu Dr. Cynthia Prima Destariani, Magister Kedokteran Pediatrik, spesialis anak konsultan. Adalah dokter spesialis anak dengan bidang peminatan neurologi anak, bener ya dokter ya? Yang praktek di Rumah Sakit USU. Nah, seperti yang beliau sudah sampaikan tadi ya dok. Khususnya di neurologi anak atau saraf anak begitu ya dok ya? Iya benar Kak. Oke, nah epilepsi nih dok hari ini kita mau bahas. Langsung aja dok, apa sih dok epilepsi itu? Ya oke. Baik, terima kasih nih Kak Intan. Jadi Sobat Rumah Sakit USU, jadi epilepsi itu adalah kejang yang terjadi lebih dari 2 kali yang terjadinya tanpa ada provokasi. Nah, artinya di sini provokasi itu adalah tanpa ada sebab apapun. Tanpa ada sebab. Oke. Nah, gejalanya apa nih dok? Pada anak-anak nih ya dok kita ceritanya nih. Gejalanya bisa bentuknya banyak Kak Intan. Jadi yang pertama kan kejang itu bentuknya bisa banyak. Bisa yang kejangnya kelojotan gitu, atau yang kaku. Oh oke. Gitu. Ada juga yang kejangnya bentuknya bengong. Bengong ya dokter. Iya, jadi banyak sebenarnya bentukan kejang itu. Nah, kalau sudah terjadi satu kali, itu masih belum bisa kita bilang epilepsi. Tetapi kalau sudah terjadi berulang-ulang, lebih dari 24 jam, barulah kita bisa mendiagnosis sebagai epilepsi. Oh oke. Kejang sudah lebih dari satu kali dalam waktu 24 jam. Lebih dari 24 jam itu baru dikategorikan epilepsi. Benar, begitu ya dokter. Kaitan. Oke, nah ini berarti kalau epilepsi ini hanya dialami anak-anak atau orang dewasa yang tiba-tiba bisa mengalami epilepsi atau gimana dok? Epilepsi ini kebetulan memang bisa terjadi di semua usia. Baik itu bayi yang baru lahir, bisa juga gitu sampai usia dewasa. Dewasa ya dokter ya. Iya. Oke, nah menular atau genetik nih penyakit epilepsi ini dok? Sebenarnya penyakit ya dok atau gangguan ya? Penyakit mungkin bisa dibilang penyakit ya. Oke. Menular atau gangguan atau memang penyakit turunan atau gimana dok ini? Ya, jadi mungkin perlu diketahui juga nih ya Kak Intan ya, apalagi terutama untuk sobat Rumah Sakit USU
ya kan, kalau epilepsi itu bukan merupakan suatu penyakit yang menular. Oh, oke. Nah, jadi terkadang paradigma yang terjadi di masyarakat itu jadi Ketakutan gitu dengan orang yang epilepsi. Iya, jadi seolah-olah kayak jangan deket-deket nanti jadi anaknya jadi epilepsi juga gitu. Iya dokter. Tapi sebenarnya epilepsi ini bukan penyakit menular Oke. gitu. Memang 10% dari epilepsi itu bisa disebabkan oleh kelainan genetik gitu. Oh, bisa gitu. Tapi tidak semua, tentunya 90% sisanya itu lumayan cukup besar. Banyak, ya. Itu bukan disebabkan oleh masalah kelainan genetik tadi gitu Kak Intan. Oh, oke. Nah, ini perlu kita bahas lanjut nanti ini anak. Nah, kemudian faktor resikonya ini dok, bisa terkena epilepsi ini pada dasarnya apa dokter? Dan di usia berapa biasanya terkena epilepsi ini? Ya, jadi faktor resiko yang bisa dikaitkan itu yang pertama bisa misalnya dulunya itu kejang pada saat bayi. Kejang pada saat bayi. Pada saat bayi. Lalu yang kedua, adanya riwayat infeksi susunan saraf pusat sebelumnya. Oh, oke. Itu kan bisa terjadi di semua Usia. benar oke. Kak. Terus habis itu yang ketiga itu bisa memang beberapa kejadian dari epilepsi ternyata punya riwayat kejang demam sebelumnya. Oh, iya. Tapi tidak semua kejang demam bisa menjadi epilepsi gitu. Lalu yang keempat itu adanya gangguan perkembangan sebelumnya pada anak. Jadi anak-anak yang punya gangguan perkembangan ataupun yang punya gangguan perkembangan otak itu bisa menjadi memiliki penyakit epilepsi di kemudian hari. Oh, oke. Oke, ini udah terjawab sedikit nih penasarannya ya. Kalau pencegahannya dokter gimana dok? Supaya tidak terkena epilepsi begitu. Ya mungkin sebenarnya kalau dibilang pencegahan supaya tidak terjadi epilepsi itu agak susah ya jawabannya. Ya. Jadi mungkin sebenarnya adalah yang perlu kita waspadai adalah, atau mungkin yang perlu adalah awareness di sini. Kita harus aware kan, aware kalau misalnya anaknya sebelumnya ada kejang disertai dengan demam, kemudian loh kok sekarang gak demam tapi anaknya mulai kejang gitu. Nah itu mungkin harus segera dibawa ke dokter anak. Ke dokter anak ya. Supaya bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah anaknya sudah mengalami epilepsi apa tidak gitu. Mungkin yang kedua masalah selain tadi aware itu adalah tindakan mungkin yang perlu dilakukan orang tua nih kalau anaknya kejang. Nah ini kan juga banyak nih dok. Terus mitos-mitosnya benar atau gimana dok? Katanya yang gigit sendok atau apa itu dok? Iya, jadi memang tips yang pertama itu agak susah memang sebenarnya Kak kalau kita lakukan gitu ya sobat rumah sakit USU. Jadi yang pertama memang harus tidak boleh panik. Iya. Ini yang paling susah. Iya, paling susah gitu karena gimana pun namanya anak. Iya dok. Pasti bikin panik apalagi bentukannya kejang gitu. Yang pertama adalah tidak boleh panik. Yang kedua kita harus menyingkirkan benda-benda di sekeliling anaknya. Jadi harus disiapkan tempat yang tidak menghalangi seperti itu. Kemudian yang ketiga dimiringkan pasiennya, dimiringkan anaknya pada saat dia kejang. Kenapa harus dimiringkan? Karena biasanya kalau anak lagi kejang itu sekresi kelenjar liurnya berlebihan. Berarti berbaring terus miring gitu dokter. Benar gitu. Dibaringkan dan miring ya dok. Iya, dan supaya air liurnya jadi ikutan keluar, tidak penuh di dalam mulutnya. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau misalnya dia kebanyakan nih air liur di dalam mulutnya, kita takut jadi keselak, masuk nanti ke paru-paru jadi nambah PR lagi gitu. Gitu. Terus berikutnya adalah dilonggarkan pakaiannya. Iya, sekarang kan anak-anak banyak yang badannya kayak saya ya kan, Kak Intan ya. Yang agak-agak gemes gitu. Nah, jadi kalau misalnya pada saat kejang kita harus melonggarkan pakaiannya. Kalau misalnya dia pakai kemeja, kancingnya dilonggarkan, atau mungkin kalau pakai celana yang pakai kait ya, kaitannya dilepaskan ya, supaya udara yang masuk jadi lebih mudah gitu. Lalu habis itu biasanya kejang-kejang epilepsi ini itu tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut. Dokter. Baik itu tangan gitu. Kadang kan suka takut kegigit. Ditahanlah giginya. Dibukain gitu. Bukan ya dok kadang, ya? Iya itu tidak boleh Kak gitu. Jadi atau kadang ambil sendok kita tahan. Nggak boleh ya dok? Tidak boleh gitu. Kenapa? Karena
dalam keadaan yang normal, Mm-mm. kejang itu bikin lidah itu terjatuh ke belakang. Nah, Bukan jadi kegigit sama si pasien yang kejang tadi ya, benar, bukan iya, ya? Oke. bukan gitu. Jadi malah kadang tindakan kita itu Mm-mm. yang membuat lidahnya jadi bergeser ke sana ke sini. Oh, oke Nah, dokter. gitu. Jadi sebaiknya tidak perlu dilakukan tadi memasukkan Mm-mm. apapun ke dalam mulut. Terkadang juga pasien-pasien di sini juga banyak yang bilang tadi kejang saya kasih minum langsung sadar. Nah, itu juga suatu Oh, bukan. yang tidak boleh Nggak boleh ya? dilakukan. Oke. Iya. Kenapa? Karena anaknya kan sedang tidak sadar. Mm-mm. Kita masukkan air putih ataupun kopi kadang kan, Mm-mm. kopi Mm-mm. katanya supaya kejangnya berhenti gitu Berhenti, ya. Iya, memang kejangnya berhenti, tapi takutnya cairan yang kita masukkan tadi jadi masuk ke paru-parunya. Oh, oke, berarti bukan ya? Iya, Cukup benar. dibaringkan dengan posisi miring tadi ya Benar. dokter Iya, ya. Kemudian benar. melonggarkan pakaian-pakaian yang Iya. ada di badannya begitu ya dokter. Benar, Kak. Oke, terus ini dok, bisa sembuh nggak sih dok epilepsi ini? Ya, ini juga pertanyaan. Jadi pada epilepsi ini ya kan kejadian sembuh itu lumayan cukup banyak gitu. Ya kan, apalagi kalau misalnya tidak ada keterkaitan ataupun gangguan neurologis ataupun gangguan yang lainnya pada Oh, anak ini. Berarti harus dilihat dulu epilepsinya ini yang epilepsi sedang, menengah atau yang mungkin ada epilepsi berat ya dok ya? Iya, ada. Ah, itu tadi ya dokter. Iya. Gitu. Jadi kita harus masukkan dulu kategorinya ke dalam Mm-mm. epilepsi tipe yang mana gitu. oke. Jadi supaya kita bisa tahu kan Mm-mm. kesembuhannya cukup besar atau tidak. Tetapi oke. secara keseluruhan epilepsi itu dapat sembuh gitu. Nah, tetapi ini yang kadang jadi beban buat orang tua gitu. Kenapa? Karena epilepsi itu kalau sudah didiagnosa epilepsi artinya harus meminum obat selama 2 tahun. Anaknya tidak kejang. Selama 2 tahun? Anak tidak kejang. Oh gitu. Nah, jadi bukan 2 tahun minum obat. Oh oke. Tetapi kita mulai minum obat dan mulai kapan anak tidak kejang, kita hitunglah dari situ. Kalau sudah 2 tahun tidak kejang dengan minum obat, ya kan obatnya nanti akan mulai kita turunkan sampai kita stop. Itu tapi belum bisa dibilang sembuh. Tetapi itu masuk ke dalam kategori yang anak kejang tidak terkontrol tanpa obat. Kejang terkontrol tanpa obat. Kejang terkontrol tanpa obat. Setelah 10 tahun baru kita bisa bilang dia sembuh epilepsi. Oh, berarti cukup lama pemantauannya tadi ya dokter. Benar gitu. Dan yang untuk terapi pengobatannya pun harus memang betul-betul tidak putus begitu obatannya ya dokter ya. Oke, nah kalau untuk terapi yang bisa mencegah atau tidak sering kambuh epilepsi itu ada nggak dok? Nah, iya. Sebenarnya di sini bukan obatnya yang khusus gitu ya, tetapi adalah disiplin untuk minum obat teraturnya gitu. Jadi keberhasilan pengobatan epilepsi itu bisa dipengaruhi yang pertama rutin apa tidaknya minum obat gitu, dan biasanya kan itu minumnya ada waktu-waktunya. Nah, jadi itu nggak boleh waktunya miss ya. benar, jadi waktunya harus sesuai. Kemudian nih mungkin agak sedikit berbeda dengan epilepsi pada dewasa. Kenapa? Kalau pada dewasa itu kan berat badan nggak mungkin naik banget ya, benar kan Kak. Kalau anak-anak masih tumbuh. Betul, iya. Kalau anak itu masih tumbuh, tentunya harus ada penyesuaian dosis obatnya. Karena makin naik berat badannya, makin besar anaknya, tentunya dosisnya obatnya lebih tinggi. Betul. Jangan sampai di situ miss, jadinya pengobatannya nggak efektif ya dok ya. Dosis obat tadi dengan usia anak gitu ya dok. Benar Kak. Jadi terkadang orang tua itu mikirnya minum obat selama 2 tahun gak kejang, gak perlu kontrol nih gitu. Tuh seringnya seperti itu kan cuma Kak. ngambil obat aja, minum obat. Benar gitu. Tapi kadang ada yang dok anaknya sekolah, udahlah dok, saya nggak usah bawa anaknya, kita lanjutin obat aja. Nah sebenarnya itu adalah yang salah. Banyak gitu. itu ya dok? Banyak. Oke, bunda-bunda tolong didengerin nih dari dokter kita, nggak boleh ya dokter ya. Harus tetap konsultasi, ngelihat anaknya, kondisinya juga ya dok. Iya. Nah nanti jadinya kejangnya muncul lebih hebat daripada yang sebelumnya. Nah pada saat misalnya datang nih ke IGD Rumah Sakit USU gitu, setelah kita tanya-tanya, dapet nih dia ternyata minum obat tapi dosisnya udah nggak sesuai dengan berat badan dia sekarang gitu. Nah itu lumayan cukup banyak
yang cukup masuk banyak ke dan itu nanti IGD. berarti mulai pengobatannya dari nol istilahnya. Benar, Nah, diulang kan lagi, kasihan ngitung anaknya. 2 tahunnya Mm-mm. gitu, seperti itu gitu Kak Intan. Oke, ya. Udah agak lebih banyak nih terjawab. Nah, kita langsung aja Dok menjawab pertanyaan yang masuk nih ya Dok. Sebenarnya tadi masih pengen nih ngebahas ya Dok. Nanti mungkin ada nih di kolom pertanyaan sekalian kita tambah informasi lagi ya Dok ya. Oke Dok, kita masuk jawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk di akun Instagramnya Rumah Sakit USU nih. Kita coba jawab beberapa. Ada yang bertanya, anak saya ini epilepsi atau bukan dokter? Tengah malam sering getar atau kejang lah gitu Dok. Nah ini gimana Dok? Epilepsi itu apakah memang kejang, semua kejang bisa epilepsi? Kadang-kadang orang tua tuh awam gitu ya dokter ya. Benar. Silakan, Ya, Dok. baik, terima kasih Kak Intan, terima kasih buat Ibu nih yang bertanya ya. Jadi memang permasalahan berikutnya adalah orang tua ini suka bingung anaknya kejang atau tidak gitu. Ya kan? Jadi memang ada beberapa jenis dari epilepsi yang memang kejangnya terjadi pada saat anak sedang tidur saja. Gitu. Ada memang yang seperti itu gitu. Jadi kejadian kejangnya biasanya tengah malam atau subuh. Nah ini mungkin gitu. dia udah baca-baca nih Dok. Iya, Kayaknya ini mungkin. epilepsi. Nah Iya. gimana tuh Dok? Jadi sebenarnya cara kita meyakinkan bahwa ini memang kejang atau bukan adalah, jadi kalau misalnya anaknya lagi getar-getar nih kan, Iya Dok. jadi kan tangannya lagi goyang-goyang, nah, coba ditahan. Oh oke. Nah, jadi kalau misalnya nih kejangnya tetap berlanjut atau getaran itu masih tetap terjadi walaupun sudah ditahan, kemungkinan besar itu kejang. Oh oke. Tetapi kalau dia getar-getar terus kita tahan dan dia bisa berhenti dengan iya. tahanan yang kita berikan, itu kemungkinan itu bukan kejang gitu. Oh, oke. Nah, tapi mungkin yang di sini yang mungkin perlu diperhatikan oleh ibu ini adalah kalau memang itu terus terjadi terus-menerus dan terjadinya berkali-kali lebih dari satu kali misalnya, mungkin sudah boleh dibawa ke dokter spesialis anak. Oke. Ya, biar bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kak Intan. Ini tadi belum kita bahas nih, pemeriksaannya seperti apa nih Dok kalau misalnya kasus yang seperti ini? Ya, jadi memang pada epilepsi ya kan, itu yang pertama kita harus cek dulu nih apa saja yang bisa membuat anaknya kejang gitu. Misalnya nanti mungkin bisa dilakukan pemeriksaan darah untuk menilai penyebab-penyebab yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya kejang. Lalu yang kedua, pemeriksaan yang sering dilakukan pada pasien-pasien epilepsi itu adalah pemeriksaan EEG atau EEG, elektroencephalografi. Oke Gitu. dokter. Itu pemeriksaan EEG itu gimana Dok? Iya. Prosedurnya? Ya, jadi kalau misalnya nih ibu-ibu sekarang kan pada canggih ya kan Kak ya, Iya. udah bisa searching nih Iya. gitu. Jadi kalau misalnya di searching gitu, mungkin gambarnya yang pertama kali muncul pasti gambar. Kabel-kabel. Iya, gambarnya rame kabel. Iya. Waduh, anaknya tutup mata, aduh serem nih gitu. Tapi Memang sebenarnya gitu Dok. pemeriksaan itu memang kita menempelkan elektroda namanya. Jadi elektroda itu yang mungkin sering dipakai juga kalau kita periksa EKG. Oh oke. Jadi kan kayak ditempel alat itu di dada elektroda ya. iya. Nah kalau EEG itu kita melakukan penempelan di daerah kepala. Di daerah kepala. Kenapa kelihatannya seram? Karena elektroda atau tempat penempelannya itu ada 20 titik di otak, di pantas kepala. banyak ya, Dok. Benar. Jadi kesannya kayak wah banyak banget. serem banget nih gitu. Nah sebenarnya itu juga bukan kalau zaman dulu itu memang bentuknya jarum Kak Intan, jarum gitu. yang ditempel gitu. Tetapi Di kepala Dok? iya zaman Oke, dulu. Zaman dulu ya. Tetapi mulai saya sekolah kedokteran juga itu sudah ditinggalkan. Sudah tidak ada. Ya. Oke. Jadi yang ditempel itu kayak lem. Elektrodanya tadi alatnya ditempel dengan sejenis seperti lem di 20 titik di kepala anak. Oke. Lalu kita lakukan perekaman, jadi dibiarkan seperti itu selama 20 sampai 30 menit. Oh 20 sampai 30 menit. Iya, Jadi direkam aktivitas betul kepalanya, gelombang otaknya. gelombang gitu. otaknya. Oke. Jadi kita mau melihat ada atau tidak gelombang kejang nih di otak anaknya gitu dengan cara itu tadi gitu. Nah, pemeriksaan itu terkadang agak sedikit tricky gitu. Kenapa? Karena anaknya harus diem. Oh harus diem ya. Nah, kenapa Dok? Kalau misalnya bergerak dia Kalau bergerak kurang valid tentunya, hasilnya. iya, karena tentunya kalau kita mau ngeliat gelombang kejang, artinya
keadaan otak itu harus dalam keadaan tenang. Oh, oke. Gitu kan, tidak boleh banyak bergerak. Karena gerakan-gerakan, tidak usah gerakan dari anaknya. Terkadang pada saat kita melakukan perekaman EEG, kalau anaknya disentuh, nah itu muncul gelombang yang berbeda di dalam rekamannya tadi gitu. Jadi biasanya anaknya kayak nggak boleh dipegang gitu. Jadi harus dalam kondisi tenang gitu. Makanya pada beberapa anak itu kita memerlukan obat tidur. Obat tidur. Gitu dokter. Iya, kalau emang udah nggak bisa lagi nih anaknya dibuat tidur gitu. Iya. Jadi kita memerlukan obat tidur. Makanya gambar-gambar di Google itu kayak tidur, anaknya tidur ya? gitu. Itu maksudnya memang dia harus tenang sehingga hasilnya valid ya dokter ya. Iya benar, seperti itu Kak Intan. Berarti pemeriksaan EEG ini nanti yang bisa memberi keputusan bahwa ini epilepsi atau bukan, begitu dok? Kalau epilepsi sendiri sebenarnya dari gejala klinis aja juga sudah bisa. Tetapi kita mau melihat tadi bentuk kejang di otaknya bagaimana. Tujuannya biar bisa menjawab nih pertanyaan dari sobat rumah sakit USU. Iya. Bisa sembuh apa enggak nih ya dok? Jadi dari situlah kita bisa menilai apakah bagaimana prognosis daripada epilepsi pada anak ini. Bagus banget nih infonya dokter. Kita lanjut lagi ya dokter ya. Nah yang kedua nih ada yang bertanya, anak saya kejang tapi tidak dalam kondisi demam, apakah epilepsi? Tadi ada juga ya dok, kalau nggak salah kita udah bahas kejang tanpa demam itu ada ya dok ya? Ada. Dan ya, apakah itu epilepsi dokter? Silakan. Iya benar, terima kasih Kak Intan. Jadi memang benar epilepsi kalau tadi kita bahas di depan ya, epilepsi itu adalah kejang yang terjadi berulang tanpa ada provokasi. Provokasi di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan kejang. Nah di sini termasuklah kejang demam. Nah jadi kalau misalnya nih anaknya kejang tanpa diikuti dengan demam atau tanpa pada saat dia demam gitu ya, masih bisa mungkin kita diagnosis sebagai epilepsi. Mungkin harus, apalagi kalau ini sudah terjadi berulang yang harus ditekankan yang berulang tadi. Benar. Kalau berulang gitu boleh langsung dibawa dan bukan boleh, malah harus dibawa ke dokter spesialis anak supaya bisa kita lakukan pemeriksaan lanjut. Benar gitu Kak. Ya baiknya memang dibawa langsung ke dokter ya. Nah lanjut lagi ya dok ya. Nah kalau untuk sudah terkena, misalnya nih sudah terkena epilepsi Bu, untuk berapa lama pengobatan epilepsi sampai sembuh? Nah ini tadi juga mungkin udah ada dibahas ya dok, kita mau lihat kategori epilepsinya dulu begitu ya dok ya. Silakan dok, gimana dok? Iya baik, jadi pengobatan epilepsi itu termasuk cukup lama memang gitu kan, karena dia harus meminum obat atau mengkonsumsi obat sampai 2 tahun bebas kejang. Sampai 2 tahun bebas kejang. Sampai 2 tahun bebas kejang. Nah artinya tidak boleh ada kejang selama minum obat selama 2 tahun. Jadi ya memang harus selama itu, karena kalau saya selalu bilang sama orang tua pasien itu kita seperti mau mengontrol sesuatu gitu kan. Kita kalau mau mengontrol kan harus rutin dan dalam waktu yang lama. Iya benar gitu. Jadi ini memang epilepsi ini bukan seperti penyakit demam ya yang minum obat langsung nggak demam gitu. Jadi memang yang di sini yang penting adalah kita perlu mengontrol tadi. Gitu. Nah sudah terjawab lagi. Sahabat sehat, kita lanjut lagi nih ya. Mungkin bisa satu lagi boleh dokter? Boleh Kak. Nah katanya kalau anak-anak suka tiba-tiba bengong, tiba-tiba gitu dok, maksudnya sedang berkegiatan tiba-tiba bengong atau melamun persekian detik. Nah itu tanda-tanda kecil dari epilepsi, benar nggak dok? Iya baik, terima kasih nih Kak Intan. Ini mungkin sering nih ya dok ya, kita nggak aware nih bunda-bunda. Biasa aja. Tapi mungkin si bunda ini sudah googling ya. Apakah benar gitu dok? Benar ya. Jadi memang salah satu daripada bentuk kejang itu ada yang namanya kejang absan. Jadi kejang absan ini bentuknya adalah bengong. Gitu. Jadi anaknya biasanya memang beraktivitas dulu terus tiba-tiba dia sepersekian detik memang benar itu langsung bengong. Terus nanti balik lagi. Gitu. Iya. Itu kadang tanda-tanda, dok? Benar. Kadang ada yang misalnya dia lagi ngomong tiba-tiba dia bentar, terus habis itu terus bingung, lupa. Gitu. Karena dia udah lupa apa yang terjadi sepersekian detik tadi gitu. Atau ini sering dikeluhkan atau dilaporkan oleh guru di sekolah.
Gitu. Jadi Iya, kadang iya. guru dapat laporannya itu dari guru Iya, gitu karena kalau anaknya sering bengong di kelas. iya betul Gitu. dokter. Nah, nanti kalau misalnya anaknya agak gede gitu kan Mm-mm. atau anaknya misalnya SD kan udah bisa ditanya ya, Kak. Iya. Jadi misalnya kalau kita tanya kenapa gitu. Mm-mm. Kadang dia juga nggak tahu. Mm-mm. Nggak Tapi tahu dia bisa ingat kejadian. dokter. Tidak, sebagian besar Itu tidak, dia, ya. karena kan kejangnya yang bengong itu kesadarannya hilang. Oh, oke dokter. Jadi biasanya anaknya nggak ingat dan nggak tahu biasanya. Oh, jadi si ibu mungkin mengira ibu gurunya bohong ya dok. Nah, Nah itu kita harus lihat sendiri berarti. Tapi benar. patut dicek lagi Boleh, berarti ya iya. dokter. Ya. Apalagi Oke. kalau itu terjadinya makin sering. Gitu. Ada berarti ya dok? Ada benar. Tanda-tanda juga salah satu Ada. dari epilepsi. Iya, Kak. Oke. Waduh, ini terjawab nih ibunya, berarti harus segera dibawa ke dokter ya dok, Iya, benar, supaya pemeriksaan lebih lanjut bisa dilakukan. Dok, lanjut satu lagi nih ya dok, ada pertanyaan lagi nih katanya, dokter untuk pemeriksaan epilepsi ini apakah boleh ditambahi dengan pemeriksaan MRI? Nah, ini Oke. apa bedanya dengan EEG dan MRI gitu dok? Iya. Baik, terima kasih nih Kak Intan. Terima kasih Sobat Rumah Sakit USU. Jadi pemeriksaan epilepsi ini sendiri sebenarnya tidak harus atau tidak wajib untuk dilakukan pemeriksaan MRI kepala. Oke. Tetapi pada kasus-kasus yang misalnya yang pertama anaknya mungkin ada gangguan perkembangan sebelumnya. Gangguan perkembangan. Lalu artinya perkembangannya tidak sesuai dengan anak seumurnya. Iya dokter. Lalu yang kedua misalnya kejangnya hanya satu sisi tubuh. Oh, Bukan oke. kelojotan dua-dua Dua-dua, tapi cuman semua. satu gitu. Nah mungkin dari hasil EEG juga menunjukkan hal yang sama. Nah itu harus kita lakukan pencitraan atau tadi pemeriksaan MRI kepala untuk melihat ada apa nih di sebelah yang yang sebelah aja sebelahnya tadi. tadi. Apakah memang karena ada gangguan perkembangan otak gitu. Nah itu kan bisa dilihat dari MRI gitu. Nah jadi kalau kayak perbedaannya ya kan, kalau MRI itu ibaratnya kita mau melihat isi daripada otak kita, otak anaknya gitu. Nah sementara kalau EEG kita mau melihat fungsi kerja daripada otaknya. Jadi sebenarnya MRI itu kayak bisa belakangan kita lakukan kalau misalnya dari hasil EEG menunjukkan suatu tanda-tanda atau kecurigaan yang perlu dipastikan dengan MRI kepala tadi. Seperti itu Kak. Oke, terjawab banget nih ya, mudah-mudahan ya sobat sehat ya. Oke, baik dok, di akhir sesi kita boleh nggak dok kesimpulan sedikit nih dok tentang epilepsi? Boleh Kak Intan. Jadi buat sobat Rumah Sakit USU, epilepsi ini memang merupakan suatu penyakit yang kronis. Kenapa dibilang kronis? Karena tadi pengobatannya cukup lama dan cukup panjang, selama 2 tahun tidak kejang dengan mengkonsumsi obat gitu. Tetapi epilepsi ini suatu penyakit yang bisa sembuh gitu. Dengan kuncinya tadi adalah kontrol teratur dan rutin minum obat gitu. Nah, kebetulan di rumah sakit kita itu sudah lengkap nih pengobatan untuk pengobatan epilepsi, termasuk dengan pemeriksaan epilepsi tadi gitu. Jadi buat sobat Rumah Sakit USU nih yang bertanya-tanya kemana ya bisa melakukan pemeriksaan epilepsi atau kemana mau membawa anaknya yang dicurigai kayaknya kejangnya sudah mulai berulang. Nah, mungkin bisa nih datang ke Rumah Sakit USU gitu. Ih, kece banget nih dok. Ya sobat sehat, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat Dokter Cynthia, buat ilmunya, sharingnya, tanya jawabnya tadi. Mudah-mudahan dokter selalu menginspirasi kita semua nih ya. Buat sobat sehat juga terima kasih untuk pengikut kami di followers akun Rumah Sakit USU. Terima kasih buat atensinya, saran dan kritiknya. Semoga podcast ini membawa manfaat buat kita semua. Saya Intan Siregar pamit undur diri. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.